Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardinatul Zain dan rekan saya Wanastasya Simanjunta. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang isu-isu internasional dalam manajemen akuntansi. Yang pertama ada tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Multinational company atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary, atau berpartisipasi dalam joint venture. Selanjutnya ada import dan ekspor. Import adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Nah, impor dan ekspor ini merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual beli barang di dalam negeri. Ada berbagai peraturan ekspor atau import yang harus dipenuhi, serta sistem tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku, serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Selanjutnya, anak perusahaan yang dimiliki penuh. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun, strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan. Nah, jika hukum dari suatu negara mengizinkan, sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan atau kantor cabang di negara tersebut. Hal ini akan mempermudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi produknya di negara lain. Selanjutnya, joint venture. Joint venture atau patungan ini adalah suatu bentuk kemitraan, yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Nah, terkadang, joint venture ini memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Di China, misalnya, perusahaan multinasional tidak diperbolehkan untuk membeli perusahaan ataupun mendirikan 102 perusahaan cabangnya sendiri, sehingga perusahaan multinasional perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di China. Selanjutnya, pertukaran mata uang asing. Nah, pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Nah, mata uang asing ini dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar atau exchange rate. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang atau currency risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Di perdagangan mata uang dilakukan dengan menggunakan spot rate, yaitu nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam satu kurun waktu singkat atau satu hari. Jika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, hal itu disebut apresiasi. Sebaliknya, depresiasi terjadi jika mata uang suatu negara relatif melemah dibandingkan mata uang negara lain. Apresiasi mata uang akan menimbulkan keuntungan nilai tukar atau exchange gain, sedangkan depresiasi akan menimbulkan kerugian nilai tukar atau exchange loss. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Wanastasya Simanjunta. Kepada Wanastasya Simanjunta, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Wardinatul Zain. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu heading. Salah satu cara untuk mengamankan pertukaran mata uang asing dari keuntungan ataupun kerugian adalah melalui hedging atau lindung nilai. Biasanya suatu forward exchange kontrak digunakan sebagai hedging. Forward kontrak meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah uang tertentu pada nilai tukar tertentu atau forward rate pada suatu waktu atau tanggal tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja hedging dapat juga dilakukan
dengan menyepakati pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Perusahaan dapat menjaminkan semua atau sebagian saja dari transaksinya. Selanjutnya yaitu desentralisasi di MNC. Pada dasarnya, alasan MNC untuk melakukan desentralisasi sama dengan alasan yang digunakan oleh perusahaan nasional ketika memilih desentralisasi. Manfaat desentralisasi di MNC yaitu kualitas informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan kualitas keputusan. Yang selanjutnya, manajer lokal di MNC mampu untuk memberikan respon yang lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Lalu, meminimalkan keterbatasan dalam masalah sosial, hukum, dan bahasa. Selanjutnya, melatih dan memotivasi manajer lokal untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari. Selanjutnya, pengukuran kinerja di MNC. Evaluasi terhadap manajer seharusnya tidak melibatkan faktor-faktor yang tidak dapat ia kendalikan. Misalnya, fluktuasi mata uang, pajak, dan lain-lain. Divisi yang nampak sekalipun mungkin menghadapi kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda. Sulit untuk membandingkan kinerja manajer divisi di suatu negara dengan kinerja manajer divisi di negara lain. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja di MNC, yang pertama yaitu hukum dan politik, meliputi kualitas, efisiensi, dan efektivitas struktur hukum, pengaruh politik, pertahanan, pengaruh kebijakan asing, tingkat kesadaran politik, tingkat kontrol pemerintah terhadap bisnis. Yang kedua, ekonomi, meliputi pengaturan sistem perbankan sentral, stabilitas ekonomi, keberadaan pasar modal, batasan mata uang. Yang ketiga, sosial, meliputi sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap kultural terhadap kekuasaan dan bawahan, sikap kultural terhadap produktivitas dan etika kerja, sikap sosial terhadap keuntungan material, keragaman budaya, dan ras. Keempat, pendidikan, meliputi tingkat bebas buta huruf, tingkat pendidikan formal dan pelatihan, tingkat pelatihan teknis, tingkat kualitas pengembangan manajemen. Selanjutnya, transfer pricing di MNC. Untuk perusahaan multinasional, transfer pricing harus memenuhi dua tujuan. Yang pertama, evaluasi kinerja, dan yang kedua, penentuan optimal atas pajak penghasilan. Jika harga transfer di MNC ditetapkan oleh perusahaan induk, maka penggunaan ROI dan EVA sebagai pengukur kinerja keuangan tidak lagi tepat karena manajer tidak memiliki kontrol terhadapnya. Mengingat bahwa tiap-tiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, di mana MNC memanfaatkan transfer pricing untuk memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada Warinatul Zain. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.